tahun baru kok kayak gini. Hujan. Aduh, gimana toh kakak Luki itu? Kenapa sedih? Lah ini tahun baru masa cuma di rumah bengong gini aja kan gak asik. Jangan sedih, asik lah kita buat trompet. Trompetnya dibuat? Iya. Nggak bisa bunyi, nggak seru, nggak. Tapi nggak ada yang jual, tadi aku sudah muter-muter nggak ada yang jual. Jadi kita bikin aja. Dari apa? Tenang, kita kasih kertas, kita buat. Tang. Kertas? Oh, jangan ketawa loh kakak, ini bisa ini buat trompet, nanti bisa bunyi. Masa bisa bunyi gini? Kayak buat itu loh, contong kacang. Pernah beli kacang nggak? Kalau ini diisi kacang, asik nih, asik. Gini. Sudah jangan main terus itu nanti bisa buat. Mana nggak bisa? Nggak bisa ini. Tenang. Kak Nining. Kalau kita nggak membuat seru dengan masa hati yang trompet. tulus, hati yang senang, dengan bersyukur, nanti bisa kakak Lucy. Yakin bisa. Bisa, coba aja. Tak coba ya. Tak coba lo ya. Ini enggak ya? Bolong. Bau apa ini? Bau durian. Iya, aku tadi habis makan durian. Coba lagi Ini dengan nggak iman, punya. dengan iman. Pasti bisa, ayo. Dengan ayo. iman. Iya, mari kita Iman. sama-sama dengan iman. Ambil nafas dulu, tarik nafas. Kita sama-sama berhitung. 1, 2, 3. Bisa ternyata. Kita tiup lagi, kita beri salam sama adik-adik selamat tahun baru. Shalom, selamat tahun baru adik-adik yang ada di rumah. Selamat tahun baru. Nah, kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Mari adik-adik, kita mau berdoa, kita mau memuji Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Kita mau bersyukur buat pertolongan dan kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Dari awal lagi Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah
Sediakan bagiku, sama-sama katakan amin. Tunaikan syukurku buat hari yang kau beri, buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, buat hari yang kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini. Kami anak-anak-Mu Tuhan siap memuji dan membesarkan nama Engkau, memberi yang terbaik di tahun yang baru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak Nineng, Ya. berarti Tuhan Yesus itu yang sudah membuat ini ya, bumi ini ya, yang isinya itu ada hutan, Iya. ada laut. Laut. Itu yang buat semua Tuhan Iya. Yesus ya. Tuhan Yesus itu hebat ya. Hebat banget. Nah, yuk adik-adik kita mau memuji Tuhan karena Tuhan itu sudah baik banget, sudah menciptakan dunia ini beserta isinya. Yuk kita mau memuji Tuhan. Siapa yang buat hutan, oi oi? Siapa yang buat lautan, bolo bolo? Siapa yang buat dunia ini?
Yesus yang buat dunia ini, hutan dan lautan. Masih semangat memuji Tuhan. Nah, tahun baru semangatnya baru ya. Semangat Nah, baru. tadi kan Tuhan sudah baik menciptakan bumi dan isinya. Yuk kita mau memuji Tuhan lagi. Allah itu baik, oke? Yeay. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Pujilah, selalu, pujilah selalu, pujilah di hatiku, pujilah selalu di hatiku, pujilah, pujilah selalu, pujilah selalu, pujilah di hatiku, pujilah selalu di hatiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Pujilah, pujilah selalu, pujilah selalu, pujilah di hatiku, pujilah selalu di hatiku, pujilah, pujilah selalu, pujilah selalu, pujilah di hatiku, pujilah selalu di hatiku, pujilah selalu di hatiku, pujilah selalu di hatiku. Nah, adik-adik, kita sudah banyak memuji Tuhan. Kita mau lebih semangat lagi. Kita mau datang kepada Tuhan lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menaikkan satu pujian. Tuhan Yesus baik. Dari semula Tuhan tetapkan kita semua untuk jadi anak-anak Tuhan yang baik. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah
masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Mari adik-adik, kita mau sembah Tuhan, kita mau berikan pujian penyembahan yang terbaik. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik tutup mata, lipat tangan, berikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Semuanya tutup mata, nggak ada yang melihat kanan kiri. Kita mau fokus, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sepanjang tahun 2021 ini Tuhan, di tahun yang baru 22 ini Tuhan, di tahun 2022 ini Tuhan berikan yang terbaik buat kami. Nanti dengan kasih Kristus boleh berdoa untuk firman Tuhan. Mari anak-anak kita mau datang kepada Tuhan, kita mau minta Tuhan untuk mempersiapkan hati kita mau terima berkat firman di tahun yang baru ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk tahun yang baru yang Tuhan telah berikan buat kami. Biarlah hati kami terus baru ya Tuhan, terus selalu mengasihi Engkau buat kebaikan-kebaikan yang sudah Engkau berikan buat kami. Tuhan Yesus, bila sebentar kami akan menerima berkat firman-Mu Tuhan, biarlah kami boleh menjadi, hati kami boleh menjadi tanah yang subur yang selalu menerima benih ya Tuhan. Dan kami mau melakukan segala firman yang kami dengar siang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau boleh urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, Amin.
Shalom adik-adik, tetap semangat ya. Nah, siapa yang mendapat hal-hal baru di awal tahun ini? Tahun baru, dapat tas baru, baju baru, semua serba baru, Kak. Iya, karena Mama membelikan hadiah di Natal kemarin. Terus ini tahun baru. Wah, sepertinya istimewa sekali ya tahun baru. Kita semua kadang-kadang merasa hari yang paling baik, hari yang paling luar biasa, hari yang paling keren, dirayakan seluruh dunia kayaknya tahun baru ya. Padahal setiap hari kita itu baik, karena Tuhan itu baik ya. Dia menciptakan segala sesuatu itu baik. Seperti pujian tadi, semua baik. Dari semula, dari awal Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik. Seperti apa sih Tuhan menciptakan itu? Menciptakan semuanya itu? Bagaimana Tuhan menciptakannya? Kita mau menyaksikan video berikut ini ya. Semua menyimak dengan baik. Gak ada yang tidur, gak ada yang lari-lari. Yuk, duduk tenang. Perhatikan kamera di depan, oke? Siap? 1, 2, 3. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, tetapi Roh Tuhan ada di sana. Tuhan berfirman, "Jadilah terang." Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Tuhan menamai terang itu siang, dan gelap dinamai malam. Itulah hari pertama. Pada hari kedua, Tuhan memisahkan air yang ada di bawah bumi itu dari air yang ada di atasnya. Berfirmanlah Tuhan, "Jadilah cakrawala." Tuhan menamai tempat ini langit. Berfirmanlah Tuhan, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Tuhan menamai tanah yang kering daratan, dan air itu laut. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, "Hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, segala jenis pohon yang menghasilkan buah, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan Tuhan melihat semua itu baik. Itulah hari ketiga. Pada hari keempat, berfirmanlah Tuhan, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam." Tuhan menciptakan dua benda penerang bumi. Untuk siang, matahari, dan untuk malam adalah bulan. Tuhan juga menciptakan bintang-bintang untuk menerangi bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Pada hari kelima, berfirmanlah Tuhan, "Hendaklah dalam air dipenuhi kawanan ikan dan makhluk yang hidup yang lain, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi."
Dan Tuhan melihat semua itu baik. Tuhan berfirman, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis binatang yang hidup." Tuhan menjadikan berbagai binatang liar, binatang ternak, dan binatang melata di bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Tuhan menciptakan manusia sesuai gambaran dan rupa Tuhan dari debu dan tanah. Dihembuskanlah nafas kehidupan dari Tuhan. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka Tuhan melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Tuhan berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Dan ketika ia tidur, diambilnyalah tulang rusuknya dan dibuatnya menjadi perempuan. Maka Tuhan memerintahkan manusia itu untuk berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan semua binatang yang ada di bumi. Nah, tadi kalian sudah lihat ya videonya? Coba-coba diingat-ingat. Tadi Tuhan menciptakan hari pertama apa, hari kedua apa? Yuk. Pertama, Tuhan menciptakan terang. Wah, terang seperti ini ya. Tadinya gelap. Coba kalian tahu nggak gelap itu seperti apa? Tutup matanya, tutup. Hitung 1, 2, 3 dibuka ya. 1, 2, 3. Gelap sekali, enak nggak? Nggak enak. Tuhan itu baik. Tuhan lihat, wah gelap, gak ada apa-apa. Tuhan menciptakan terang, dipisahkan gelap dan terang. Jadinya siang dan malam, ada terang, ada gelap. Tuh hari pertama. Hari kedua Tuhan ciptakan apa ya? Coba ingat. Tuhan menciptakan cakrawala. Cakrawala itu langit. Lihat ke atas, itu kan langit rumah tante. Iya, Kak ya, sekarang panggilnya Kak anak-anak. Langit itu namanya cakrawala, yang memisahkan air yang ada di bawah dan air yang ada di atas. Air yang ada di atas itu air hujan, embun pagi yang turun ke bumi. Nah, itu hari kedua. Hari ketiga Tuhan ciptakan apa lagi ya? Coba ingat-ingat. Wah, iya, ada daratan, dan lautan. Juga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hijau bagus ya. Wah, indah sekali, ada pohon-pohon. Apa ini? Semua diciptakan Tuhan. Hari keempat, kalau pohon itu kan butuh matahari untuk bertumbuh. Maka Tuhan ciptakan benda-benda di langit, benda-benda penerang. Bulan, bintang, matahari, Tuhan ciptakan. Lalu setelah ada semuanya, ada matahari, ada tanaman, ada lautan, ada daratan. Terus buat apa pohon? Gak ada yang terbang-terbang, gak ada makhluk yang lain. Tuhan ciptakan burung-burung dan ikan-ikan di laut. Dari kelima, lalu
Tuhan pada hari ke-6 menciptakan binatang-binatang di darat. Tuhan lihat semuanya. Kalau kalian baca, Tuhan berkata, Tuhan melihat segalanya itu baik. Pada hari ke-6, setelah hewan-hewan darat diciptakan, Tuhan menciptakan siapa? Manusia pertama, Adam. Apa yang beda dari menciptakan alam semesta ini, bumi dan isinya, dengan menciptakan manusia? Ayo, bedanya apa? Bedanya kalau Tuhan ciptakan alam semesta itu dengan firman-Nya, perkataannya. Jadilah terang, cring. Jadilah siang, cring. Jadilah matahari, jadilah tumbuhan dan hewan, dengan perkataannya. Tapi kalau manusia beda, anak-anak. Buatnya dari tanah, debu tanah, dipegang pakai tangannya Tuhan, dibentuk. Dia membuat manusia seperti Tuhan, rupa gambarnya Tuhan. Ada hidup pakai tangannya Tuhan sendiri loh, tidak pakai perkataan celing gitu, pakai tangannya. Berarti ada prosesnya. Tidak bim salah bim, abrakadabra, jadilah Adam, celing. Halo, aku Adam. Tidak. Diproses dulu, dia buat. Tuhan juga berpikir, oh di sini kepalanya, di kepalanya berarti nanti ada otaknya, ada saraf-sarafnya. Wah, Tuhan sudah pikirkan semua loh anak-anak. Keren gak? Beda kan? Tuhan itu baik. Kenapa kok manusia diciptakan beda? Karena manusia ini mau dijadikan penguasa atas alam semesta ini, mengelola ciptaan yang lain, memelihara, bekerja, mengusahakan semua ciptaannya yang lain. Itu manusia. Jadi manusia diberi kuasa sama Tuhan karena istimewa cara Tuhan menciptakan. Nah, setelah itu Tuhan memberi nafas. Jadi hiduplah manusia. Jadi seperti Adam dan Hawa itu. Baik kan, Tuhan melihat semua baik lalu diberkati. Nah, Tuhan itu baik karena Dia ciptakan semuanya baik, tujuannya baik. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah menyediakan dulu kebutuhan manusia semuanya. Manusia butuh sinar matahari, manusia butuh burung-burung di udara, manusia butuh ikan-ikan, manusia juga butuh buah-buahan. Makanya semuanya disediakan dulu. Lalu yang mengelola, yang memelihara, yang melindungi ciptaan Tuhan itu semua manusia. Jadi Kak Indra sama anak-anak itu istimewa. Tuhan itu baik, punya rencana menciptakan kita. Dan dari pertama kita lahir, bahkan di dalam kandungan mama kita mungkin beda, nggak sama dengan Adam, nggak sama dengan Hawa. Tuhan membuatnya di perut mama kita. Tangan Tuhan membentuk kita di rahim, di perut mama kita. Coba bayangkan loh, perut mama kita yang kecil, ketika kita ada di perut mama, kok bisa bertahan ya? Apa nggak sesek itu di dalam? Nggak bisa lihat apa-apa, cuman gelap di dalam perut mama. Coba kamu bayangin, nggak bisa ya, lupa ya, kan kecil, nggak bisa itu ya. Tapi bayangkan, luar biasa kan? Dari yang kecil sekali di perut mama bisa besar, jadi seperti kalian, seperti ini sekarang ini. Wah, hebat kan? Dilindungi loh di perut mama itu sama Tuhan. Dilindungi sampai kalian lahir. Kok bisa ya anak bayi bisa lahir, bisa tahu jalannya keluar ya, gak nyasar ya. Sekarang ada yang jalan tol dioperasi diambil. Tetapi itu juga karena Tuhan baik loh, karena ada masalah di perut mama dioperasi,
tapi tetap bisa lahir kan. Manusia diberi kepandaian, dokter diberi kepandaian untuk menolong mama-mama yang melahirkan, mengalami kesulitan. Tapi itu semua kebaikan Tuhan. Nah, artinya Kak Indra mau sampaikan sesuatu yang penting. Ingat, yang Tuhan berikan, yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan buat dalam hidup kita itu semuanya baik. Mungkin ada yang berpikir, Kak, baik apa? Aku kok diciptakan begini sih? Rambutku kriwil-kriwil, hidungku pesek. Itu loh, kayak BTS tuh mancung-mancung, putih-putih, keren-keren. Tuhan nggak baik, masa aku diciptakan seperti ini? Ada nggak yang seperti itu? Ada? Enak ya, jadi lahir di Inggris bisa bahasa Inggris. Yes, I am sorry, yes. Kok aku di Indonesia nggak enak? Indonesia kurang keren. Ada nggak yang bilang gitu? Juga merasa, wih enak ya, punya papa mama seperti dia, lahir di keluarga itu. Wah, punya mobil, bisa jalan-jalan tahun baru, beli baju baru. Wah, enak banget nih, setiap hari jajan enak-enak. Aku, mamaku, papaku cuma kerjanya gitu-gitu aja, paling ngasih uang sedikit. Mana Tuhan baik? Kalau Tuhan baik kan semua harus senang, semua harus sama. Kalau dia punya mobil, aku ya punya mobil. Kalau dia punya boneka, aku ya punya boneka dong. Gitu. Tuhan itu baik. Meskipun kita berbeda-beda keadaannya loh. Baiknya di mana? Kok aku nggak bisa bahagia kayak dia? Tuhan menciptakan kita dari awal sampai akhir hidup kita. Tuhan sudah punya rencana yang baik. Bersyukur ya, masih ada orang yang lebih menderita dari kita. Kita harus bersyukur, sebab Tuhan itu, segala sesuatu yang dibuat Tuhan itu baik. Mungkin juga ada yang merasa begini, Anto katanya baik, Kak Indra katanya baik ya Tuhan, kok mamaku bisa sakit sih? Aku berdoa terus loh, sekolah minggu rajin loh. Mamaku kok bisa sakit? Tuh mamaku sakit di rumah sakit, papaku juga sakit, katanya baik. Kalau baik kan semua baik, sehat. Ada waktunya Tuhan izinkan kita mengalami yang tidak menyenangkan. Bukan berarti Tuhan tidak baik. Tuhan punya rencana yang baik. Dia akan menunjukkan kebaikannya, mujizatnya. Tuhan bisa menyembuhkan, ya kan? Tuhan bisa menolong, memberkati. Kalau kita percaya, berkat itu tidak melulu berupa harta benda yang kita punya. Berkat itu tidak melulu punya uang yang banyak, ya. Kadang Tuhan izinkan yang tidak enak supaya kita bisa menerima mujizat Tuhan loh. Ya, seperti Tante juga pernah sakit. Tante juga pernah mengalami kekurangan, tetapi Tuhan menolong. Tetap Tuhan memberi kebaikan. Nah, mana bersyukur ya, apapun yang Tuhan berikan, segala sesuatu itu baik. Tuhan ciptakan baik. Yang membuat tidak baik itu adalah dosa, karena dosa manusia yang membuat kita mengalami sakit, karena kita hidup di dunia yang sudah penuh dengan dosa. Iblis bisa mencobai kita sehingga sakit, sedih, segala macam. Itu karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Yuk bersyukur ya. Apapun keadaannya, bersyukur, percaya Tuhan Yesus baik.
di tahun 2022 Tuhan akan menyertai kita, bersama dengan kita, menolong kita, sebab Dia setia. Yuk, hafalkan dulu ayat masnya yuk, sama-sama yuk. Mazmur 107 ayat yang pertama. Ya, kalau bawa Alkitab dibuka Mazmur 107. Yang punya Alkitab bisa dibuka ya, Mazmur 107 ayat yang pertama. Nanti ada kuis nih. Ayo semua yang bisa baca buka dulu Mazmur 107. Udah ketemu? Udah ketemu? Ketemu ya di layar. Yuk, Mazmur 107 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, Mazmur 107 ayat 1. Tulisan ini ada di beberapa kitab Mazmur. Nah, nanti ada kuis ya di akhir. Yuk, anak-anak belajar bersyukur. Semua hal yang Tuhan berikan di awal tahun ini, yang tahun kemarin sudah kita lewati, semuanya baik. Jangan selalu bersedih, tetap bersukacita, sebab Tuhan itu baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Tutup mata, lipat tangan, yuk kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau nyanyi lagu yang tadi ya, semua baik. Bisa ya? Oke, yuk. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Biar musik bermain terus, anak-anak, Kak Indra mau sampaikan satu hal. Kak Indra punya murid, anaknya baik sekali, ganteng, pintar, ramah, rajin berdoa, rajin ibadah. Tapi Tuhan izinkan dia sakit parah. Sudah melalui operasi, sembuh, bisa sekolah lagi. Tapi setelah itu pandemi datang, dia sakit kembali. Sakitnya makin parah. Orang tuanya sudah berdoa, guru-guru semua berdoa, teman-temannya berdoa. Tapi akhirnya dia dipanggil Tuhan.
Mungkin kita berpikir, Tuhan, anaknya baik, mamahnya baik, semuanya baik. Kenapa sih umurnya tidak panjang? Kenapa akhirnya dia meninggal? Waktu itu Kak Indra juga merasa sedih. Tapi ketika Kak Indra berdoa, Tuhan berkata, anak ini sudah lulus ujian kehidupan, ujian imannya. Dia tetap percaya Tuhan dan semangat di saat-saat dia sakit. Sampai di waktu dia kritis pun didoakan, dia tetap percaya Tuhan Yesus. Dia tetap setia dalam keadaan sakit sampai akhir hidupnya. Kurang sebentar lagi dia lulus kelas 6 masuk SMP. Tapi Tuhan tidak izinkan dia lulus di kelas 6. Dia sudah meninggal. Anak-anak, kadang-kadang kita mengalami hal yang tidak baik menurut kita, tetapi sebetulnya itu rencana Tuhan yang baik. Ada maksud Tuhan yang baik, ya. Jangan mengeluh, jangan bersedih, tetap bersyukur sebab Tuhan baik. Semuanya baik. Dari anak ini, orang tuanya makin percaya kepada Tuhan, makin kuat imannya, dan makin sungguh-sungguh pada Tuhan. Karena anak ini meninggal demikian baik, orang tuanya pun sampai sekarang tidak mendapatkan pengganti anaknya, anak satu-satunya. Tapi ibunya, papa mamanya tetap kuat, bahkan makin mengasihi Tuhan. Nah, jangan lihat sekarang ini, tapi lihatlah bahwa satu saat nanti Tuhan akan tunjukkan kasih-Nya. Tuhan akan menunjukkan kebaikannya. Percaya bahwa Tuhan itu baik. Yuk tutup mata, lipat tangan, kita berdoa, tetap bersyukur. Tahun ini, tahun yang baru 2022, mari kita tetap bersyukur. Jangan lagi mengeluh, jangan lagi kecewa sama Tuhan. Percaya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau baik. Tahun kemarin kami mengalami banyak hal, tapi kami juga mengalami pertolongan Tuhan yang banyak. Kami bersyukur Tuhan, Engkau setia. Dan tahun ini kami percaya Tuhan tetap baik dan akan terus menyertai kami, menolong kami, memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap setia dan selalu bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Seperti janji Tante Kak Indra, nah, ini biasakan ya panggil Kak. Ada kuis. Kuisnya apa? Ayat tadi di Mazmur, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada berapa kali ditulis di Mazmur? Bisa minta tolong, ini kelas besar nih kayaknya ya. Adik-adik bisa dibantu papa mama. Di kitab Mazmur itu ada ayat yang sama, ditulis berkali-kali. Nah, dihitung ya ada berapa, dihitung ada berapa, di mana saja pasalnya dan ayatnya. Di Mazmur. Cari pakai kitab elektronik, cepet dapat. Nah, kirim ya jawabannya ke nomor WA-nya Tante ini. Ini ya. Dapat hadiah buat yang kirim jawabannya. 5 anak saja. Oke. Ditunggu jawabannya. Sampai ketemu di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye.